fokus kita yang utama adalah pendidikan. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Kami juga berharap agar program ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya karena untuk pertama kali program ini diselenggarakan dengan kemitraan pemerintah daerah. Di setiap sudut Provinsi Bengkulu, pendidikan terus bergerak. Tahun 2025, program prioritas Kemendikdasmen dijalankan dengan satu komitmen, transformasi berbasis data. Bukan sekadar program, tetapi perubahan yang terukur. Hingga tahun 2025, revitalisasi sarana dan prasarana telah menjangkau 220 satuan pendidikan di seluruh Bengkulu. Digitalisasi pembelajaran telah diimplementasikan di 2.519 satuan pendidikan. Ini bukan angka kecil. Ini adalah percepatan ekosistem pembelajaran digital. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat terus dipantau melalui sistem aplikasi, memastikan budaya positif tumbuh di sekolah. Program Makan Bergizi Gratis didukung oleh 72 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Sebanyak 191.424 siswa telah menerima manfaat program ini. Karena pendidikan yang berkualitas dimulai dari kesiapan fisik yang baik. Tes kompetensi akademik menjadi instrumen utama pemetaan mutu. Pada jenjang SMA negeri dan swasta, sebanyak 17.167 peserta didik mengikuti TKA tahun 2025. Sedangkan peserta TKA paket C, negeri dan swasta, sebanyak 1.354 peserta. Seluruh peserta mengikuti ujian bahasa Indonesia dan matematika. Partisipasi pada mata pelajaran pilihan seperti biologi, fisika, kimia, sejarah, hingga bahasa asing menunjukkan variasi minat dan distribusi akademik di setiap wilayah. Data ini menjadi fondasi analisis untuk intervensi kebijakan yang presisi. Penetapan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan indikator objektif. Wilayah dengan persentase kategori kurang dari 50% menjadi sasaran intervensi strategis. Pendekatan ini memastikan keadilan dan pemerataan mutu pendidikan. Data verifikasi anak tidak sekolah menunjukkan ribuan anak telah terpetakan dalam sistem. Langkah penanganan dan reintegrasi terus diperkuat agar tidak ada anak Bengkulu yang tertinggal. Di bidang pendidikan dan olahraga, Provinsi Bengkulu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. 2 sekolah terbaik, SMP Negeri 5 Rejang Lebong dan SD Negeri 182 Bengkulu Utara, sukses bersinar dalam rangkaian Lomba Semarak Hardiknas tingkat nasional 2025. Melalui ajang Lomba Senam Anak Indonesia Hebat, SMP Negeri 5 Rejang Lebong berhasil meraih juara 3 nasional kategori senam. Sementara itu, SD Negeri 182 Bengkulu Utara membanggakan Bengkulu dengan meraih juara 2 nasional kategori video inspiratif senam anak Indonesia Hebat. Dan kembali Bengkulu patut berbangga. 3 sekolah dasar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan terpilih sebagai sahabat sekolah dasar 2025 tingkat nasional, yaitu SD IT Hairu Umar Rejang Lebong, SD IT Generasi Rabani Kota Bengkulu, dan SD Negeri 103 Bengkulu Utara. Tak hanya itu, SD Negeri 103 Bengkulu Utara juga meraih 5 besar nasional kategori inovasi dalam pelaksanaan kegiatan G7 KAIH dalam aksi nyata. SD IT Hairu Umar Rejang Lebong turut memborong 2 penghargaan sebagai 5 besar kategori sekolah teraktif dalam rekor aksi nyata serta inovasi dalam pemanfaatan media komunikasi, informasi, dan publikasi. Dan prestasi membanggakan kembali ditorehkan Provinsi Bengkulu. Bunda PAUD Provinsi Bengkulu, Hairunisa, menerima penghargaan apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen. Sebuah pengakuan nasional atas dedikasi, komitmen, dan kerja nyata dalam memajukan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas di Provinsi Bengkulu.
Melalui ajang lomba revitalisasi jenjang pendidikan, 2 satuan pendidikan terbaik sukses mengharumkan nama daerah. SMA Negeri 12 Bengkulu Utara berhasil meraih juara 1 nasional pada lomba foto revitalisasi jenjang SMA. Tak kalah membanggakan, SD IT Hoiru Umarejang Lebong juga menorehkan prestasi sebagai juara 3 nasional pada lomba video revitalisasi jenjang SD. Pendidikan Bengkulu terus bergerak maju. Melalui kolaborasi strategis, BPMP Provinsi Bengkulu bersama pemerintah daerah mengawal perencanaan dan penganggaran pendidikan secara menyeluruh. Dimulai dari Musrenbang, dilanjutkan melalui Rakortek, hingga penyusunan KUAPPAS, setiap tahapan dikawal demi mendorong peningkatan indeks SPM pendidikan. Tak berhenti di situ, BPMP juga menghadirkan forum group discussion yang mempertemukan Bapeda, BPKD, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk menyatukan langkah dalam merancang anggaran pendidikan yang tepat sasaran. Tahun 2026 menjadi tonggak penting kolaborasi pendidikan di Bengkulu. Memasuki tahun ketiga di 2026, kemitraan BPMP Provinsi Bengkulu bersama program Sekolah Bakti BCA semakin menunjukkan dampak nyata di sekolah-sekolah Bengkulu, menghadirkan pembelajaran berbasis STEM yang lebih inovatif, penguatan kapasitas guru yang berkelanjutan, serta replikasi praktik baik yang semakin meluas. Tak hanya itu, sejak akhir 2025, Yayasan Pendidikan Astra turut memperkuat kontribusinya di Bengkulu melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan. Dari Bengkulu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan non-pemerintah tumbuh menjadi gerakan bersama, menghadirkan pendidikan yang semakin bermutu, merata, dan berdampak nyata bagi generasi masa depan. Kolaborasi bukan sekadar kata. Ia adalah gerak bersama. BPMP Bengkulu telah melangkah, bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, menyatukan visi, menyelaraskan aksi. Mengawal dan menjalankan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah demi satu tujuan besar. Pendidikan bermutu untuk semua di Provinsi Bengkulu. Karena saat kita bergerak bersama, tak ada tantangan yang terlalu besar. Bengkulu tidak berjalan sendiri. Kita berkolaborasi. Kita bersinergi. Kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Untuk anak-anak Bengkulu. Untuk Indonesia. Siapa kita? BPMP.